Shalom semuanya. Salah satu cara yang ampuh untuk mengajar adalah dengan mengajukan pertanyaan. Bayangkan Anda seorang guru yang ingin menjelaskan penyebab langit berwarna biru. Di depan Anda terdapat murid-murid dengan berbagai ekspresi. Ada yang antusias, bengong, atau bosan. Sekarang, bagaimana cara agar mereka semua bersemangat dan fokus? Jawabannya adalah dengan mengajukan pertanyaan. Sebagai contoh, Anda dapat berkata, jika matahari berwarna kuning, mengapa langit berwarna biru? Niscaya, mata mereka akan fokus memperhatikan Anda. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mengajar, seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pengikutnya. Karena pertanyaan dapat membuka gerbang rasa ingin tahu seseorang. Tuhan ingin kita itu aktif dalam proses pembelajaran. Intinya, lewat pertanyaan-pertanyaannya, kita sebetulnya sedang diajak berpikir secara mendalam oleh Tuhan agar kita dapat memahami dengan betul kebenaran ilahi yang dapat mengubahkan hidup kita. Maka berikut adalah 7 pertanyaan refleksi dari Yesus yang paling penting sepanjang masa untuk kita renungkan. Pertanyaan 1. Matius 16 ayat 8b. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Pertanyaan ini diajukan setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Para murid sedang khawatir tentang persediaan makanan saat mereka dalam perjalanan ke suatu tempat. Dan kita baca, Yesus sedang menegur mereka karena kurang percaya. Yesus menegur para murid karena mereka meragukan kemampuannya untuk menyediakan kebutuhan mereka. Padahal mereka baru saja melihat Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Namun mereka masih saja khawatir dengan hal-hal duniawi. Maka sekarang kita harus terus menjaga iman kita kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan duniawi kita. Burung pipit saja dipelihara, terlebih kita manusia. Kata Yesus, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau kita terus khawatir, maka Tuhan akan menegur kita. Oleh karena itu, kita harus lebih fokus kepada hal-hal rohani, yaitu kerajaan Allah, agar bisa hadir di dalam kehidupan kita, yaitu dengan selalu fokus hanya kepada Tuhan. Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka apapun yang sedang kita kerjakan di dalam hidup ini, selalu tanya apakah Tuhan berkenan akan hal ini atau tidak. Apakah Tuhan disenangkan atau tidak. Rutin menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, serta selalu merenungkan firman-Nya. Ingatlah, Yesus selalu bersama kita. Melalui Roh Kudus, Dia akan selalu ada untuk membantu kita dalam setiap situasi. Teruslah fokus kepada Tuhan sampai kapanpun. Itu yang Yesus ingin ajarkan kepada kita melalui ayat ini. Haleluya, amin. Pertanyaan 2, Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang sedang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pertanyaan ini terjadi sebelum penyaliban Yesus. Dia sedang makan bersama murid-muridnya untuk perjamuan malam terakhir. Sebelumnya, para murid sedang berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Satu kebenaran penting yang pernah ada mengenai kesuksesan. Melayani lebih penting daripada dilayani. Yesus membalikan konsep kepemimpinan duniawi seperti zaman dahulu, di mana raja akan dilayani. Pemimpin yang sejati adalah dia yang melayani orang lain, bukan yang dilayani. Ketika kita mau sukses dalam bidang apapun, maka kita harus mempunyai sikap hati melayani. Misal kita jual makanan, kita harus sepenuh hati memenuhi harapan orang. Kalau kita berhasil, maka dagangan kita akan menjadi rumah bagi mereka. Untuk hal apapun juga demikian. Misal kita karyawan, jika kita rela berkeringat demi melayani dalam bentuk pekerjaan, maka bos pun akan senang dengan kita. Lama-kelamaan kita akan diberikan jabatan yang lebih tinggi. Maka Yesus sebenarnya telah memberikan kita sebuah kunci untuk sukses. Kunci di mana akan membuka gerbang kelimpahan di dalam hidup kita. Yakni, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi apapun yang sedang Anda kerjakan saat ini, selalu tanya kepada diri sendiri, yaitu apa harapan orang yang ingin saya kerjakan. Ketika kita mengerjakan sesuai dengan harapan mereka,
kita akan menjadi besar. Yesus bahkan telah memberikan teladannya kepada kita, karena memang sangat penting kebenaran ini, bahwa Yesus bagaikan pelayan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus memberikan teladan kerendahan hati dan pelayanan. Padahal Yesus yang adalah guru dan Tuhan mau merendahkan diri untuk melayani murid-muridnya. Jadi kita mulai sekarang utamakanlah pelayanan dengan kasih dan kerendahan hati, seperti yang Yesus lakukan. Kita melayani orang lain, semua demi kebaikan kita ke depannya. Itulah yang Yesus ingin sampaikan kepada kita melalui ayat ini. Haleluya, amin. Pertanyaan 3, Lukas 11 ayat 11-12. Bapa manakah di antara kamu, jika anak yang minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Melalui ayat ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik, di mana kasih-Nya itu tak terbatas. Ketika anak minta ikan, Bapa beri ikan, bukan ular yang berbisa dan mematikan. Ketika anak minta telur, Bapa beri telur, bukan kalajengking yang beracun. Tuhan, Bapa yang penuh kasih dan sayang, takkan pernah beri yang membahayakan. Ia mengerti kebutuhan dan harapan kita selamanya, takkan pernah mengecewakan. Sebagai Bapa yang baik itu, takkan pernah melukai anaknya. Dia hanya mendisiplinkan kita agar mau berubah, tapi takkan melebihi kekuatan kita. Kasih karunia dan berkat akan selalu Tuhan berikan saat kita minta dengan tulus dan rendah hati. Janjinya takkan pernah diingkari. Jadi ingatlah selalu bahwa Tuhan itulah Bapa kita yang baik dan sempurna, terutama saat kita lemah dan sedang terpuruk di dunia ini. Sadarilah Roh Kudus telah hadir di dalam hati kita untuk menguatkan dan menuntun, memberi hikmat dan pengertian di setiap jalan. Jadi kunci kekuatan dalam menjalani hidup ini adalah mempercayai bahwa kasih Bapa kepada kita takkan pernah sirna. Meskipun kita berlaku sebagai anak bungsu di perumpamaan anak yang hilang, percayalah Tuhan akan selalu menjaga dan menerima kita sebagai anaknya yang dikasihi selamanya. Haleluya, amin. Pertanyaan 4, Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang kedatangannya kembali. Ayat ini menggambarkan seorang hamba yang setia dan bijaksana yang diberi tanggung jawab oleh tuannya untuk mengurus rumah tangga dan memberikan makanan kepada para pelayan lainnya pada waktu yang tepat. Ayat ini menggambarkan kualitas hamba apa yang dicari oleh Tuhan, yaitu yang setia dan bijaksana, di mana setia artinya dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Lalu bijaksana artinya dapat membuat keputusan yang tepat. Jadi melalui pertanyaan ini, Yesus sedang menantang kita untuk mau menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Tuhan mau kita itu menjadi orang yang setia dan bijak. Setia dalam mentaati perintah-perintahnya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Lalu menjadi bijaksana dengan memakai hikmat yang dikaruniakan Tuhan agar kita dapat membuat keputusan yang benar dan menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Kalau kita mau mengerjakan menjadi setia dan bijak, maka Matius 24 ayat 46-47 tertulis, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kita akan mendapat upah dari Tuhan. Haleluya, amin. Pertanyaan 5, Lukas 17 ayat 17-18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Pertanyaan yang diajukan ini menjadi pengingat tentang pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Yesus bertanya kepada ke-9 orang yang disembuhkan dari penyakit kusta, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang yang asing ini? Waspadalah akan kecenderungan manusia yang mudah melupakan rasa syukur ketika terlena dengan kesenangan duniawi.
kita harus selalu bersyukur karena ini adalah tanda penghargaan kita kepada Tuhan atas berkat-Nya. Bersyukur juga membantu kita dapat mengendalikan emosi negatif dan membawa ketenangan jiwa. Ingatlah, bersyukur bisa dilakukan kapan saja, bukan hanya saat senang, tapi juga dalam saat duka. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka seperti ayat di Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Asalkan kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam menyelamatkan kita, maka kita akan selalu bisa bersyukur. Jadi inilah yang Yesus mau kita kerjakan, bahwa kita harus menjadikan rasa bersyukur sebagai kebiasaan dalam hidup, bahwa setiap nafas adalah anugerah Tuhan. Dengan selalu bersyukur, kita akhirnya dapat menjadi pribadi yang kuat dan memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Haleluya, amin. Pertanyaan 6, Yohanes 11 ayat 40 tertulis, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika kita merenungkan pertanyaan yang diajukan Yesus ini, maka kita akan memahami bahwa iman yang kita punya haruslah berjalan secara terus-menerus. Jangan sebentar percaya, sebentar tidak. Bahkan kita harus menunjukkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan lewat perbuatan kita. Pikiran kita harus selalu meyakini bahwa ada Tuhan yang baik serta mengasihi kita, meskipun kita sedang dalam keadaan senang maupun sedih, suka maupun duka. Yesus berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Iman adalah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan dan melihat kebesarannya dalam hidup kita. Jika iman kita timbul tenggelam, maka kita yang susah. Karena sesungguhnya cobaan yang kita alami itu adalah proses pendewasaan iman kita. Jika Anda ingin cepat keluar dari segala permasalahan, maka Anda tidak boleh meragukan Tuhan. Malah harus lebih fokus kepada Tuhan untuk mendengarkan suara tuntunannya. Buatlah iman kita seperti api yang terus menyala dalam jiwa, yang tak pernah padam dan tak pernah pudar. Karena iman adalah sumber kekuatan yang ajaib bagi kita untuk dapat menghadapi segala cobaan dan tantangan. Dalam iman, kita akan menemukan ketenangan dan pengharapan karena kita tahu Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Jadi melalui pertanyaan ini, Yesus ingin mengajarkan kita untuk terus-menerus memelihara iman kita agar kita akhirnya dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup yang kita jalani. Haleluya, amin. Pertanyaan 7. Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Jika kita menjadikan kekayaan dan kesuksesan dunia sebagai tujuan utama kita, maka dipastikan kita tidak akan mampu menikmatinya. Sesungguhnya tujuan utama kita ada di dunia ini adalah untuk memiliki hubungan baik dengan Tuhan sebagai pencipta kita yang dapat membawa hidup kita yang fana ini masuk surga. Melalui pertanyaan ini, Yesus mau mengajarkan kita bahwa mengejar harta duniawi fana semata tidak ada artinya jika kita mengabaikan hal yang lebih penting, yaitu hubungan dengan Tuhan yang membawa keselamatan. Karena harta duniawi bersifat sementara, sedangkan kehidupan rohani itu kekal. Jika kita terobsesi dengan harta duniawi, maka kita akan merugikan diri sendiri. Yesus mengajarkan bahwa harta duniawi tidak bisa menjamin keselamatan kekal. Tuhan tahu bahwa kekayaan, kesehatan, karir, pendidikan, bahkan hubungan adalah bidang-bidang yang kita rindukan dan dambakan untuk berhasil. Tapi ada satu bagian dalam hati manusia yang hanya dapat diisi oleh Tuhan, dan itu dapat membawa kepada kebahagiaan sejati. Dan satu hal itu harus kita anggap sebagai hal yang sejati pula, yaitu pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka segala kebutuhan kita pasti Tuhan akan berikan. Prioritaskan hidup kita kepada hal-hal yang benar, penting, lalu percayalah ke depannya akan jauh lebih baik karena Tuhan berkenan. Haleluya, amin. Sebagai penutup,
Yesus datang ke dunia ini dengan misi utama untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan membawa kerajaan Allah dalam kehidupan setiap orang. Salah satu cara utama untuk mencapai misi ini adalah dengan mengajar. Melalui pengajarannya, Yesus menyampaikan kebenaran ilahi, memberikan teladan hidup yang baik, dan mempersiapkan murid-murid untuk meneruskan ajarannya setelah dia pergi, dan akhirnya bisa sampai kepada kita, yaitu di Alkitab. Ajaran Yesus adalah untuk semua orang, tanpa terkecuali. Maka Yesus sering mengajar dengan memakai perumpamaan, cerita, dan pertanyaan, agar mudah dipahami oleh semua orang. Pertanyaan-pertanyaan yang Yesus ajukan 2000 tahun yang lalu tetap relevan sampai sekarang, karena Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta langit dan bumi itu yang mengajukan kepada kita. Maka kita harus selalu merenungkannya agar hidup kita menjadi dahsyat dipakai Tuhan. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe serta komen. Tuhan Yesus memberkati.